makan nih. Sekali lagi ada shalom. Berikan semangat tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Kami udah mulai dulu untuk bangkit berdiri, salam kiri kananmu, depan belakangmu, sebut namanya, berikan senyuman, katakan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, ada sukacita, amin. Boleh lambaikan tanganmu yang bersukacita. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat pujian. Sebab kita percaya langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Nya tetap sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Ya, ini untuk untuk ujungnya. Oke. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita memuji memuliakan nama Tuhan dan nama-Nya. Sempurna sepanjang minggu ini, hingga kita ada pada hari ini, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur buat kasih setiamu, penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Hingga ada pada hari ini, semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena kasih setiamu dalam kehidupan kami. Roh-Mu yang menuntun kami untuk hari ke depan ini, menerima suatu berkat, yaitu kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kami berdoa secara khusus untuk anak-Mu yang terkasih Tuhan, yaitu Bapak Pendeta Stephen Purwanto. Kami percaya setiap kata kalimat adalah hikmat yang dari Tuhan, adalah isi hatinya Tuhan, dan urapan-Mu memenuhi anak-Mu yang terkasih di dalam hati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami siap buka hati kami untuk lebih dalam lagi masuk dalam hadirat-Mu, untuk menerima firman-Mu Tuhan. Beri kami hati seorang murid, telinga seorang murid, agar kami bisa diubahkan untuk menjadi pelaku firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Bersama-sama dengan ucapan syukur kita akan pujian. Kudus
berikan hamba-Mu bahasa yang sederhana. Jangan izinkan hamba-Mu sekali-kali mencuri kemuliaan Tuhan. Biar hormat, pujian, dan kemuliaan bagi nama-Mu, sebab hanya Tuhan Yesus sendiri yang layak diagung-agungkan dan disembah. Tuhan, berikan kami semua hati dan telinga seorang murid, supaya kami belajar dan sungguh-sungguh hidup dan menggenapi takut akan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengar dan kami siap untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua umat Tuhan yang siap untuk diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. 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 Shalom, silakan duduk saudara. Pujian Tuhan yang luar biasa yang diberkati dengan pujian yang disampaikan hari ini. Saudaraku, saya harap saudara bisa terus konsentrasi dan belajar dimensi lain daripada the fear of God, takut akan Tuhan. Dan saya berdoa supaya semua kita bisa menangkap pesan Tuhan hari ini. Saya berusaha untuk selesai tepat waktu, tapi kalau saya mulur-mulur sedikit, maafkan saya. Saya ingin supaya semua bisa tersingkapkan perlahan-lahan, ya, supaya anak-anak Tuhan bisa memahami dan diberkati. Saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk membaca Amsal 16. Perhatikan Amsal 16 ayat yang ke-6. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Perhatikan bagian B. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Saudaraku, kalau saudara mungkin karena waktu ya, saudara nanti lihat di Matius 22 dari ayat 36 sampai ayat yang ke-40. Satu kali ada seorang yang datang kepada Tuhan Yesus dan dia bertanya, "Guru, hukum manakah yang paling penting, yang paling terutama dari seluruh hukum-hukum Taurat?" Lalu Tuhan mengutip apa yang ditulis di dalam kitab Ulangan 6 yang sampai hari ini orang-orang Israel, kalau saudara pergi orang-orang Yahudi di Israel, ini adalah satu doa yang paling kusut gitu ya, paling hikmat, yang paling sungguh-sungguh mereka ingat. Dikatakan di dalam Ulangan 6, dan Tuhan Yesus mengutip kembali apa yang dikatakan di kitab Ulangan 6. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Di atas pada kedua hukum ini, kata Tuhan, tergantung semua kitab para nabi. Semua perkataan dari sepanjang zaman, dari Abraham sampai kepada Tuhan Yesus dan seluruh kitab perjanjian baru, tergantung kepada dua kata-kata ini. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, dan kasihi sesama manusia dengan kasih yang sama seperti yang kau telah terima dan kau berikan kepada Tuhan Allahmu. Saudaraku, sampai hari ini orang-orang Israel menghafal doa ini seperti kita menghafal doa Bapa kami gitu ya, the prayers, the Lord's Prayer. Dia hafalkan sungguh-sungguh dan dia ulang-ulang berkali-kali. Shema Yisrael, Adonai Elohimu, Adonai Echad, Tuhan Allahmu itu satu. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap. Saudaraku, coba saudara bertanya kepada diri kita sendiri. Apa artinya mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan? Ketiga dimensi manusia, yaitu roh, jiwa, dan tubuh, semuanya mengasihi Tuhan. How can it be? Bagaimana itu sebenarnya terjadi? Saudaraku, kemudian sementara kita tinggalkan tadi kitab Amsal 16 berkata gini, karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Saudaraku, saya nggak tahu berapa banyak saudara yang pernah merenungkan kebenaran ini. Kalau saudara seusia-usia saya atau bahkan lebih dari saya, saudara masih ingat di bangsa ini kita melihat satu peristiwa yang sangat mengerikan, yaitu tahun 1998, Mei 1998. Bagi banyak kita, itu adalah pemandangan yang sangat mencekam. Pada waktu itu saya nggak ada di Indonesia.
Saya dengan istri dan anak saya baru satu pada waktu itu, kami tinggal di München, di Jerman. Saya bekerja di satu perusahaan namanya Siemens. Saya tinggal di situ dan saya melihat tiap-tiap hari apa yang ditayangkan di televisi. Semua begitu menakutkan. Peristiwa tahun 98. Orang menjadi seperti kesetanan. Kejahatan itu betul-betul mencapai kematangannya, gitu ya. Orang tidak peduli sesamanya. Mereka menyerbu, mereka merampas, menjarah apapun yang mereka bisa rampas. Mereka membakar sesuka hati mereka. Tidak ada hukum. Yang terjadi adalah hukum riba pada waktu itu. Mungkin saudara masih ingat apa yang terjadi. Mungkin saudara juga mengalami tekanan itu, atau melihat, atau mendengar dari orang tua saudara. Saudaraku, apa yang saya saksikan di televisi itu mengerikan sekali. Dan banyak orang lari meninggalkan Indonesia pada waktu itu. Kami ada di Jerman sejak tahun 95. Saudaraku, pada waktu itu banyak orang yang meninggalkan Indonesia, lari ke negara-negara tetangga, ke tempat-tempat lain. Pada waktu itu di Indonesia terjadi yang namanya evil, kejahatan yang sungguh-sungguh. Orang lari meninggalkan Indonesia bukan karena the fear of God. Amsal 16 ayat 6 berkata gini, karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Tapi kenyataannya yang kita saksikan, orang menjauhi kejahatan bukan karena takut akan Tuhan. Orang menjauhi kejahatan karena takut kepada kejahatan itu sendiri. Kejahatan yang begitu mengerikan, begitu menakutkan, evil, begitu matangnya. Dan orang melarikan diri, menghindari. Kenapa? The rage of evil. Gelora kejahatan itu begitu mencekram, begitu menakutkan. Orang mengasingkan diri, menyelamatkan diri. Karena evil. Tapi firman Tuhan bilang gini, karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Tapi kenyataannya enggak terjadi. Dan di pihak lain, ada orang-orang lain yang bergelora, yang memanfaatkan kesempatan. Mereka justru mendekati kejahatan. Kenapa? Karena kejahatan itu manis rasanya. Orang menjarah semaunya, orang melakukan semaunya, mengambil apapun yang mereka temukan, sekalipun gak butuh. Saudaraku, pada waktu itu saya masih ingat, saya lihat di televisi, saya nggak melihat langsung. Orang menggendong neon sign daripada McDonald, tulisan M itu, digendong-gendong. Buat apa? Diambil. Dijarah buat apa? Bawa pulang juga nggak mungkin ada gunanya. Dijual juga nggak ada yang mau beli. Saudaraku, tapi karena kesetanan, nggak peduli apa yang dirusak, dijarah. Banyak orang yang bersuka cita. Kenapa? Karena evil is so sweet. Kejahatan itu manis rasanya. Saudara, dua dimensi ini bertolak belakang dengan apa yang firman Tuhan katakan. Orang seharusnya menjauhi kejahatan karena takut akan Tuhan, kata firman Tuhan. Tetapi kenyataannya orang menjauhi kejahatan karena kejahatan itu jahat. Karena takut kepada kejahatan itu sendiri. Atau orang bahkan mendekat kepada kejahatan. Karena kejahatan itu manis rasanya. Lebih menguntungkan untuk menjarah daripada bekerja keras, nabung sedikit demi sedikit. Bekerja susah payah, gak tahu berapa lama akan terkumpul. Tapi kalau menjarah, apa saja yang dia bisa ambil, apa saja yang dia bisa angkut. Dia melihat televisi, dia angkut televisi. Dia melihat baju, diangkut baju. Dia melihat bahan makanan, diangkut bahan makanan. Tanpa bayar. Evil is so sweet, mudah sekali dilakukan. Tapi firman Tuhan bilang begini, karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Bagaimana mungkin itu terjadi? Nah, saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat kebenaran firman Tuhan ini. Bagian dimensi daripada takut akan Tuhan itu seperti apa yang baru saja firman Tuhan katakan, bahwa takut akan Tuhan akan membuat orang menjauhi kejahatan. Saudaraku, saya ingin ngajak saudara untuk memperhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Satu perkara yang justru paling menakutkan di seluruh dunia, dimanapun dan terhadap siapapun, satu perkara yang paling menakutkan itu adalah kematian. Hari-hari, detik-detik menjelang kematian, siapapun saudara pasti ada rasa cemas. Bahkan tidak sedikit orang yang ketakutan luar biasa. Saudaraku,
Joseph Stalin adalah seorang diktator. Dia tidak pernah takut kepada siapapun di masa hidupnya. Saudaraku, semua orang menganggap Joseph Stalin itu sebagai seperti Tuhan. Dia berlaku kasar, dia memperlakukan apapun semaunya sendiri. Satu kali orang bertanya, bagaimana orang bisa mengikuti hidupmu? Begitu luar biasanya, orang bisa menyembah engkau. Joseph Stalin memanggil satu pegawainya. Dia bilang, ambil, bawa saya seekor ayam. Seekor ayam yang masih hidup. Dicabuti bulunya dengan sesuka hatinya. Ayam itu berteriak-teriak kesakitan. Dicabuti sampai gundul bulunya, dicabuti. Setelah itu ayam itu dilepas. Lalu Joseph Stalin melangkah sedikit ke belakang. Dia ambil beberapa butir jagung. Ayam itu yang sudah gundul datang mendekat, makan dari tangan Joseph Stalin. Joseph Stalin berkata begini, kau lihat itu? Manusia seperti ayam. Saya baru saja menyiksa ayam itu. Saya memperalat, saya memperdaya dia. Tetapi karena saya pegang bahan makanan yang dibutuhkan oleh ayam, sekalipun saya baru saja menyiksa dia, masih vivid diingatannya bahwa saya adalah orang yang jahat yang menyiksa dia. Tetapi karena saya memegang sesuatu yang dia butuhkan, dia akan datang menunduk di depan kepala saya untuk minta makan. Kalau saya perlakukan orang-orang Soviet Union seperti ini, seluruh bangsa akan tunduk kepada saya. Saudara, betapa evilnya. Saudara bisa memahami betapa hal seperti ini mengalir di dalam darah seorang manusia. Sampai pada seluruh hidupnya, dia begitu kasarnya. Namun menjelang kematian, dia ketakutan. Wajahnya pucat pasi. Sebab dia tahu sebentar lagi dia akan mati. Dan ketika dia mati, ada pengadilan yang akan berdiri di hadapannya. Dan hakimnya tidak kenal suap. Hakimnya tidak kenal pilih kasih. Dia akan diadili oleh hakim yang maha adil. Dalam keadaan ketakutan seperti itu. Tapi dia ingin mempertahankan angkuhnya. Saudara, semua manusia akan mengalami seperti ini. Saya bahkan mengenal seorang hamba Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa. Sungguh-sungguh dipakai Tuhan. Menjelang matinya, dia begitu gundah gulana. Ada sesuatu yang belum selesai di dalam hidupnya. Dia ketakutan luar biasa. Saya katakan, gak usah takut. Seharusnya gak usah takut. Kalau ada perkara yang belum beres-bereskan di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita sudah beres, gak usah takut. Saudara, manusia yang melayani Tuhan seumur hidupnya pun ternyata bisa ketakutan. Kapan mereka ketakutan? Menjelang kematian. Tapi kalau saudara betul-betul bebas di hadapan Tuhan, saudara akan pulang dengan tenang. Ini satu hal. Saudara boleh orang kaya, orang setengah kaya, orang pura-pura kaya, orang tua, orang muda, siapapun saudara. Ketika kematian itu menjemput, saudara nggak bisa tunda. Saudara nggak bisa tunggu sebentar. Itu adalah sesuatu yang menakutkan. Tahukah saudara? Yang hampir sama, bukan hampir sama, yang sama menakutkannya, seperti maut atau seperti kematian, adalah yang namanya love, cinta. Coba lihat Kidung Agung 8 ayat yang ke-6. Kalau saudara yang punya Alkitab, saudara boleh baca atau saudara boleh catat sendiri. Kidung Agung 8 ayat yang ke-6. Ini perkataan Salomo. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahannya gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tidak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Saudaraku, Salomo dengan hikmatnya, firman Tuhan mengatakan, kekuatan yang paling kuat di seluruh jagat raya, yang tidak bisa dibendung, tidak bisa dihalangi, adalah maut. Yang sama seperti maut adalah cinta. Kalau cinta udah menggelora, menggebu-gebu, apapun tidak bisa memadamkan cinta. Air yang banyak tidak bisa memadamkan api cinta, kata Salomo. Apapun orang bayar segala macam, nggak bisa memadamkan cinta. Saudara berpikir, wah itu kan bahasa picisan,
itu kan bahasa dongeng. Saudaraku, that's not true. Ini firman Tuhan yang bicara. Kalau saya bicara, saya bisa salah. Tapi firman Tuhan nggak mungkin salah. Nah, saudaraku, saya ingin ajak saudara melihat dimensi ini ke dalam cinta yang sesungguh-sungguhnya. Saudaraku, mungkin saudara di gereja sering mendengar hamba-hamba Tuhan berbicara, ada beberapa istilah yang dipakai untuk cinta. Saudara mengerti ya? Dalam bahasa Greka, cinta disebut agape, cinta disebut phileo, cinta disebut eros. Ini bahasa yang sama diartikan dalam bahasa Indonesia. Tapi Greka menyebut dalam beberapa arti. Cinta dengan Tuhan itu disebut agape. Cinta sesama saudara, brotherly love, itu disebut phileo. Cinta yang mengandung romantisme disebut eros dan sebagainya. Hari ini saya ingin ajak saudara untuk melihat apa yang Tuhan sampaikan sebelum bahkan bangsa Greka diciptakan, yaitu dalam bahasa Ibrani. Berapa saudara yang pernah tahu apa arti cinta dalam bahasa Ibrani? Dalam bahasa Ibrani, cinta itu disebut ahava. Ya. Nah, nanti kita akan pelan-pelan melihat bagaimana Tuhan mengartikan cinta ini dan apa dimensinya. Bagaimana kita gereja Tuhan, anak-anak Tuhan perlu belajar. Saudaraku, sebelum kita masuk lihat kisah ini, saya ingin ajak saudara untuk melihat atau mendengarkan satu lagu. Ini lagu oldies, lagu lama. Mungkin saudara mendengar atau mengenal lagu ini sebagai lagu pop biasa. Saya ingin ajak saudara untuk memperhatikan sungguh-sungguh kata-kata daripada lagu ini. Nah, nanti kalau saudara perlu, ini saudara boleh cari. Lagu ini banyak di YouTube. Lagunya berjudul I Don't Know How to Love Him. Lagu ini pertama kali ditulis oleh seorang komposer namanya Andrew Lloyd Webber. Dan tahun 71 lagu ini dinyanyikan oleh seorang wanita bernama Yvonne Hillman. Saudara coba dengarkan lagu ini dan perhatikan kata-kata. Silakan.
You enjoy? Siapa yang pernah dengar lagu ini sebelumnya? Gak ada yang suka lagu oldies ya? Mungkin bagian besar saudara nggak pernah dengar lagu ini. Oke, let me tell you. Kalau saudara pernah dengar, atau saudara yang mencintai lagu-lagu oldies seperti saya, awal mulanya saya pikir ini lagu picisan biasa, yang saya menikmati karena alunan nadanya. Tahukah saudara? Lagu ini pertama kali ditayangkan tahun 1971 di dalam satu Broadway Opera House. Pada waktu itu, Opera House ini judulnya adalah Jesus Christ Superstar. Lagu ini ditulis untuk melukiskan isi hati Maria Magdalena, seorang wanita pelacur yang sudah ketangkap basah, ditangkap oleh ahli-ahli Taurat dalam keadaan sedang melacurkan diri, diseret setengah telanjang, dilemparkan ke tengah laki-laki, ke tengah orang-orang yang disebut ahli Taurat, dan di hadapan Tuhan Yesus. Lalu salah satu daripada ahli Taurat itu berkata, mengutip perkataan daripada kitab Taurat Musa. Dikatakan menurut Taurat Musa, orang yang kedapatan berzina seperti ini harus dirajam sampai mati. What do you say? Apa yang kau katakan tentang ini, hai guru, kata ahli Taurat ini. Yesus menulis-nulis tangannya di lantai, di tanah, karena didesak terus-menerus. Yesus berkata gini, barang siapa yang tidak berdosa, silakan ambil satu batu. Dia orang pertama yang boleh merajam wanita ini. Alkitab mencatat begini, satu persatu, mulai dari yang paling tua, pergi meninggalkan wanita ini. Mungkin yang paling tua dosanya paling banyak, sehingga dia pergi meninggalkan wanita ini. Setelah semua pergi, Yesus mengangkat kepalanya, melihat di mana orang-orang ini. Lalu Tuhan Yesus menyapa Maria Magdalena. Dia katakan, hai perempuan, tidak adakah orang yang ingin merajamu? Wanita ini gak berani mengangkat mukanya. Dia bilang tidak ada, karena dia udah siap-siap untuk mati. Lalu Tuhan berkata gini, aku pun tidak. And go home, sin no more. Pulang dan jangan berbuat dosa lagi. Saudaraku, kemudian setelah Maria Magdalena pulang, Alkitab tidak mencatat apa yang terjadi. Tapi lama setelah itu, Maria Magdalena kembali. Dan dia gak berkata apa-apa. Dia malu-malu, dia ragu, dia takut. Tapi dia memberanikan dirinya. Dia mengambil satu buli-buli berisi minyak narwastu yang murni. Dipecahkan kepalanya. Lalu ditumpahkan kepada tubuh Yesus. Sampai mengalir kepada kakinya. Dan dengan rambutnya yang panjang, disekanya kaki Yesus. Dia tidak mengatakan apapun. Dia ciumi kaki Yesus berulang-ulang kali. Wanita ini menangis di hadapan kaki Yesus. Air matanya membasahi kaki Yesus. Kemudian dia pulang. Lalu Tuhan berkata kepada pemilik rumah, yaitu Simon, Simon, aku masuk, engkau tidak memberi aku minum. Engkau tidak menyeka, memberi aku minyak untuk mengusap wajahku. Wanita ini sejak aku datang, dia tidak berhenti-hentinya memecahkan buli-buli minyak narwastu ini, meminyaki tubuhku. Dia menciumi kakiku dan membasahi kakiku dengan air matanya. Saudaraku, lagu ini menceritakan pengalaman di antara dua peristiwa itu. Semua wanita yang pernah jatuh cinta. Cinta membuat orang menjadi aneh, betul? Menjadi bingung. Nah, wanita ini, saudara harus mengerti, dia adalah wanita pelacur yang sudah terbiasa bercinta dengan siapapun, dengan laki-laki model bagaimanapun. Punya uang, punya sedikit uang, dan sebagainya, punya jabatan tinggi, jabatan rendah, bahkan mungkin ahli Taurat sekalipun. Dia biasa melacurkan diri dengan semua laki-laki. Tapi kali itu, perjumpaan dengan Tuhan membuat dia gundah gulana. Dia kata, I don't know how to love him, what to do, how to move him. Aku gak tahu bagaimana caranya untuk mencintai dia. Apa yang bisa aku lakukan untuk menggerakkan dia. Tapi aku jadi gundah gulana. Aku jadi bingung. Aku biasanya in control. Aku biasanya mempengaruhi semua laki-laki. Aku bukan dipermainkan. Aku mempermainkan laki-laki demi sesuatu yang aku bisa terima.
Tapi kali ini aku bingung, aku nggak mengerti apa yang harus aku lakukan. Dan kemudian di akhir kata dari lagu ini dia berkata ini, He scares me so, I want him so, I love him so. Dia menakutkan aku, tapi aku menginginkannya, aku mencintainya. Saudaraku, waktu saya memahami apa yang dimainkan oleh Yvonne Elliman tentang lagu ini, saya baru sadar bahwa cinta, perjumpaan dengan Tuhan membuat orang ketakutan. Mungkin saudara mengatakan, oh saya cinta Tuhan. Hari ini saudara belajar satu perkara. Kalau betul-betul saudara mencintai Tuhan sampai sedemikian rupa, maka cinta dan takut itu menjadi satu. Di Magelang ada seorang anak, dipanggil Nyo. Dia tinggal dengan mamahnya. Satu kali mamahnya meninggal, si Nyo itu umur kelas 2 SD menjadi orang yang disoriented, menjadi seperti hilang pegangan. Tiap hari biasanya mamahnya berlangganan tukang beca. Si tukang beca sudah mengerti, si Nyo ini menjadi orang yang disoriented. Dia panggil pagi-pagi, dia bangun, diantar oleh tukang beca, masuk kampung, keluar kampung, masuk pasar, keluar pasar. Sekitar jam 10, jam 11 dia pulang lagi. Dalam keadaan lelah, si Nyo turun dari beca. Tetangga tanya, Nyo, kamu dari mana? Aku cari mama. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, si Nyo cari mama. Tiap hari. Kenapa? Karena cinta terputus dengan mamanya. Dia menjadi orang yang disoriented. Di mana mama? Karena aku disoriented, aku kehilangan mama. Saudaraku, manusia akan menjadi disoriented ketika the love is broken. Ketika cinta itu gak ada pegangannya. Maria Magdalena menjadi disoriented. Apa yang harus aku lakukan? Biasanya aku bercinta demi uang. Biasanya aku bercinta demi kepuasan aku sendiri. Sekarang aku bingung tentang laki-laki ini. He's just a man. Hanya sekedar seorang laki-laki. Tapi laki-laki ini berbeda. Kenapa dia berbeda? Kenapa hatiku gundah gulana? Aku takut, aku mencintai dia, tapi aku juga gak mau kehilangan dia. Saudara, saya ingin ajak saudara untuk melihat beberapa hal. Ayub adalah orang yang dikatakan orang yang takut akan Tuhan, saleh, jujur, menjauhi kejahatan. Ayub kehilangan semua hartanya, dia tidak gundah gulana. Ayub kehilangan semua 10 anak-anaknya, dia tidak gundah gulana. Ayub kehilangan kesehatannya, dia tidak gundah gulana. Istrinya mengutuki Ayub, dia tidak gundah gulana. Tapi Ayub 23 berkata gini, yang membuat aku gundah, saya ajak saudara untuk melihat. Perhatikan, Ayub 23 ayat 15. Itu sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia, terhadap Tuhan. Allah telah membuat aku putus asa. Yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Ayat 17. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Di hadapan kematian, Ayub tidak takut. Di hadapan gelap gulita, Ayub tidak ketakutan. Tapi satu hal membuat dia ketakutan. Apa yang membuat Ayub ketakutan? Perhatikan. Perhatikan ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-9. Ayat pertama berkata ini, jawab Ayub, sekarang keluh kesahku menjadi pemberontakan. Tangan Tuhan menekan aku, sehingga aku mengaduh. Semoga aku tahu mendapatkan dia, dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya, akan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Maka aku mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku, dan aku akan mengerti apa yang difirmannya kepadaku. Sudikah ia mengadakan perkara dengan aku dalam kemahakuasaannya? Tidak, ia tidak akan menaruh perhatian kepadaku. Orang jujur akan membela diri di hadapannya, dan aku bebas dari hukuman untuk selama-lamanya. Perhatikan ayat 8. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak kudapati di sana. Aku ke barat, ia tidak kutemukan di sana. Di utara aku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia.
yang membuat Ayub gundah gulana, ketakutan, adalah karena dia terputus dengan cinta dari Tuhan. Bukan ketika dia kehilangan hartanya, kehilangan kesehatannya, kehilangan anak-anaknya, kehilangan segala-galanya. Tetapi ketika dia kehilangan Tuhan, dia cari ke timur, ke barat, ke selatan, ke utara, dan tidak menemukan Tuhan. Ayub berkata, ini ketakutan yang mencekam. Aku ketakutan. Sudah tahu Daud, orang yang begitu berkenan di hadapan Tuhan. Daud dihadapkan kepada tekanan demi tekanan, kehancuran demi kehancuran. Daud tidak ketakutan. Satu kali dia berbuat dosa, dia ditegur oleh Nabi Nathan. Ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan, Daud yang adalah raja tersungkur di hadapan Nabi Nathan. Mazmur 51 melukiskan tangisan Daud. Dan Daud berkata begini, jangan kau ambil rohmu daripadaku. Semuanya boleh hilang, tetapi jangan kau pisahkan aku dengan dirimu, dengan roh Tuhan. Apa yang membuat Daud ketakutan? Kalau dia harus terputus dari Tuhan. Saudaraku, di dalam seluruh perjalanan via dolorosa, perjalanan menuju kesengsaraan, tidak satu pun saudara mendengar keluhan daripada Tuhan Yesus. Dia dicambuk, dia dipaku, dia ditombak, dia diolok-olok. Dia tidak pernah mengeluh. Tapi satu kali dia mengeluh. Ketika di dalam alam roh, dia melihat Bapa memalingkan mukanya. Karena cinta Papa, saudara bisa bayangkan, seandainya saudara adalah Papa. Di satu pihak engkau sangat mencintai anak. Di pihak lain ini harus terjadi supaya anakmu disiksa, dibuat mati. Demi tujuan keselamatan umat manusia. Bapa all powerful God yang sanggup melakukan segala-galanya, tapi dia memilih untuk membungkam dirinya. Dia tidak lakukan apa-apa, tapi dia melihat cintanya diporak-porandakan, dihancurkan, dilucuti. Apa yang Bapa lakukan? Minimal a loving father akan turn his head, mengalihkan mukanya, karena nggak sanggup melihat seperti ini. Ya, berapa banyak orang tua yang sanggup melihat anakmu dicaci maki, anakmu dilucuti, ditampar, dipukuli. Gak ada yang sanggup, saudara. Karena cinta menghalangi kita untuk bisa melihat ini. Bapa pun mengalihkan mukanya. Ketika Tuhan melihat Bapa mengalihkan mukanya, dia berteriak, Eli, Eli, lama sabatani. Bapakku, Bapakku, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Karena cinta, Bapa tidak sanggup melihat ini. Tapi karena cinta, Bapa juga memaksakan ini harus terjadi. Itu satu-satunya keluhan yang keluar dari mulut Tuhan ketika dia ada di kayu salib. Karena dia harus terputus untuk sementara waktu dengan cinta Bapa. Saudaraku, saya ingin sampaikan, that's the painting of love. Itu adalah lukisan cinta. Cinta dan ketakutan itu blended menjadi satu. Cinta yang sesungguhnya akan membuat orang ketakutan. Bukan takut apa-apa, tapi takut kehilangan yang dicintai. Itulah cinta. Adakah kau mencintai Tuhan sedemikian rupa sampai kau takut kehilangan Tuhan? Pernahkah dalam hatimu engkau gemetar karena kau akan kehilangan Tuhan? Pernahkah ada waktu-waktu di mana engkau gemetar di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, kenapa aku berdoa engkau gak ada? Sepertinya hatiku hampa, tidak aku rasakan hadirat Tuhan. Pernahkah ada seorang hamba Tuhan yang merasakan itu? Saudaraku, dalam berkali-kali waktu sebagai hamba Tuhan pun saya mengalami berkali-kali. Dan saya harus berlutut di hadapan Tuhan, masuk ke dalam kamar saya, berlutut. Dengan kita menyanyikan penyembahan di hadapan Tuhan. Saya cari wajah Tuhan, sampai Tuhan membalut saya kembali. Baru saya akan berhenti. Karena terputus dengan cinta Tuhan akan membuat manusia disoriented, kehilangan segala-galanya. Saudaraku, tahun 2001 saya pulang ke Indonesia dari Jerman. Pada waktu itu anak saya masih berumur beberapa tahun. Dia belum pernah ketemu dengan opa-omanya karena papa dari istri saya meninggal. Saya harus pulang, dan kemudian anak itu masih tidur, saya tinggal. Saya suami istri pergi menjenguk ke rumah duka dan sebagainya. Menjelang sore kami balik. Saudaraku,
Pada waktu saya kembali, anak saya itu pucat pasi, bibirnya biru. Orang tua saya berkata gini, sepanjang hari dia nggak mau makan, dia nggak mau minum, dia teriak-teriak, dia ketakutan, dia cari mama, dia cari papa, tapi dia nggak bisa bahasa Indonesia pada waktu itu. Dia bicara dalam bahasa Jerman, anak papa mama saya nggak bisa bahasa Jerman. Saudaraku, jadi nggak nyambung. Anak ini bingung apa yang terjadi. Dia ketakutan luar biasa, ketakutan membuat dia hampir kejang-kejang. Saudaraku, saya bayangkan, pernahkah kita kehilangan Tuhan sampai seperti itu? Takut kehilangan Tuhan sampai membuat kita ciut, disoriented, kehilangan arah tujuan. Ayub mengalami itu. Bukan di tengah-tengah kegelapan aku takut, bukan di hadapan pintu gerbang maut aku takut, tapi ketika aku ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur, aku cari dia, aku cari wajahnya, tidak aku temukan dia. Itu yang membuat Ayub ketakutan. Daud ketakutan bukan karena hartanya akan diambil daripada dia, tahtanya akan diambil. Daud ketakutan kalau roh Tuhan diambil daripada dia. Tuhan Yesus ketakutan bukan kalau pelayanannya diambil daripada dia, tapi dia ketakutan kalau Bapa meninggalkan dia. Saudaraku, inilah yang disebut the fear of God. Takut inilah yang akan membuat orang, mencegah orang untuk berbuat dosa. Karena kalau saya berbuat dosa, saya akan terputus dari Yang Maha Kudus. Dosa akan menghalangi saya bertemu dengan Tuhan. Dosa akan menghindari saya untuk berjalan dan berhadapan muka dengan Tuhan. Karena takut kehilangan Tuhan itulah manusia meninggalkan dosa. Itulah yang dikatakan oleh Amsal 16 ayat yang ke-6. Karena takut akan Tuhan, manusia menjauhi kejahatan. Saudaraku, sesederhana itu. Kalau belum ada rasa takut yang menyembunyikan saudara, yang menghindari langkah kakimu untuk berbuat dosa dari waktu ke waktu, kita, para suami, kadang-kadang kita harus berada di luar rumah beberapa hari, beberapa minggu mungkin. Istri nggak tahu, siapapun nggak tahu. Saudara bisa berbuat dosa semau, tapi takut akan Tuhan akan menjaga. Bukan karena takut ketahuan, bukan karena takut dipermalukan, tapi takut kehilangan, terputus hubungan dengan Tuhan. Pada waktu Yusuf dirayu oleh istri Potifar, lalu dia dirayu untuk tidur bersama dengan istri Potifar, Yusuf bisa berkata, bagaimana kalau kita nanti ketangkap basah? Bagaimana kalau ketangkap KPK? Bagaimana kalau ketahuan? Bagaimana kalau dipermalukan? Bukan itu yang membuat Yusuf ketakutan. Yusuf berkata gini, bagaimana mungkin aku bisa berbuat dosa kepada Tuhan? Bukan karena kalau takut ketangkap basah, bukan karena takut menghadapi konsekuensinya, tapi dia takut untuk terputus hubungan dengan Tuhannya. That's the fear of God. Itulah takut akan Tuhan. Itulah apa yang dikatakan oleh Amsal 16 ayat 6. Takut akan Tuhan akan membuat orang menjauhi kejahatan. Kalau tanpa ini, saudara akan mempunyai satu dari dua kebenaran. Engkau akan menjauhi kejahatan karena takut kepada kejahatan itu sendiri. Atau saudara bahkan mendekati, embracing, mencium kejahatan. Karena kejahatan itu manis rasanya. Sangat menggiurkan, sangat menyenangkan. One way or the other. Kalau bukan ini, kalau bukan karena takut akan Tuhan, maka engkau akan takut kepada kejahatan atau bahkan mencintai kejahatan. Saudaraku, inilah yang akan membuat persekutuan, hubungan antara manusia dengan Tuhan itu hidup. Ada beberapa menit. Saudaraku, saya kenal satu orang. Suami istri ini pergi berlibur ke satu tempat. Dalam liburan, kemudian anaknya, mereka punya anak satu, anak umur 6 tahun, anaknya ingin berenang di hotel. Istrinya baru saja selesai shopping bersama anak ini. Dia capek, anaknya bilang, aduh mami aku mau pulang, aku mau balik ke hotel, aku mau berenang di hotel. Maminya pikir anaknya udah cukup dewasa, udah kalau gitu mami antar kamu kembali ke hotel, terus kamu naik dan kamu boleh berenang sendiri. Oke, dikasih kuncinya, anak itu di drop di hotel, dia naik ke atas cepat-cepat. Sang mami baru beberapa langkah, mungkin gak sampai 10 langkah, mungkin hanya beberapa
meter, beberapa puluh meter berjalan. Tiba-tiba dia terhenti langkahnya. Si anak naik ke lift, gitu ya. Di tengah lift, anak itu liftnya macet. Dia tekan tombol telepon, dijawab oleh concierge. Dia katakan, ini lift macet. Concierge-nya itu mungkin karena itu musim liburan, semua anak main-main. Langsung marah-marah, dia bilang, udahlah kamu jangan bercanda, kamu jangan buat prank dan sebagainya. Kamu jangan bikin onar, ini banyak kerjaan. Udah ayo kamu cepet lakukan tugas kamu. Anak ini kesel, dia pencet lagi. Dia katakan, ma'am, ini lift macet. Makin diomelin oleh concierge. Ketiga kalinya, begitu anak ini telepon, karena nggak sanggup mau ngomong apa-apa, anak itu berteriak, "Mami!" Maminya ada di bawah, beberapa puluh meter dari hotel. Tiba-tiba kaki maminya terhenti. Maminya sadar, ada sesuatu yang terjadi. Dia balik cepat-cepat ke concierge. Dia katakan, "Tolong sambungkan dengan kamar sekian anak saya." Si concierge lagi bingung karena di satu pihak, di telepon ini ada seorang anak yang menjerit, manggil maminya. Si concierge nggak sempat nyambungin ke kamar, dia langsung kasih telepon ini. Maminya langsung bicara dengan anaknya. Maminya sadar bahwa anaknya itu stuck. Itulah yang membuat kakinya terhambat. Saudara mungkin berpikir, that's a coincidence. But let me tell you, kenapa ada orang-orang yang berteriak kepada Tuhan dan Tuhan langsung terhubung dan Tuhan langsung terhenti langkahnya? Karena hubungan yang tidak terputus, hubungan batin antara mami dengan anak itu menciptakan, sekalipun tidak melalui pesawat telepon, batin itu menghentikan langkah maminya untuk kembali melihat anak-anaknya. Saudara, hari ini saya ingin sampaikan sebagai hamba Tuhan, perbaiki hubungan yang rusak, perbaiki the broken love, cinta yang rusak. Kalau cinta itu diperbaiki, maka saudara akan melihat Tuhan akan dekat dengan engkau. Saudara, nanti kalau saudara pulang, saudara baca kitab Ulangan 7 ayat 7 dan 8. Itu adalah lukisan daripada cinta atau ahava. Tuhan berkata kepada Israel, bukan karena jumlahmu paling banyak, bukan karena engkau bangsa yang besar, tapi karena I love you. Full stop. Tidak perlu alasan untuk mencintai. Tidak perlu embel-embel untuk kenapa saya mencintai. Because I love you, kata Tuhan. Yang kedua, karena sumpah setiaku kepada nenek moyangmu. Deskripsi daripada cinta adalah karena cinta itu sendiri. Yang kedua, karena sumpah. Saudaraku, saudara yang sedang mempersiapkan pernikahan atau sudah menikah, ingat, yang akan membuat suami istri itu kokoh satu kembali kepada cinta. Cinta gak perlu alasan. Karena dia baik, karena dia manis, karena dia begini, karena gak perlu alasan. Because I love you, that's it. Yang kedua, karena I have committed to you. Karena aku telah bersumpah di hadapan Tuhan. Itulah kekristenan. Cinta itu gak bisa dibatalkan oleh Allah. Karena udah sumpah setia. Dan inilah takut akan Tuhan. Akan menghindari langkah kakimu untuk berbuat dosa. Amin. Mari tundukkan kepala. Bapa, hambamu berhenti berkata-kata, tetapi biar roh takut akan Tuhan menutup hidup kami. Mulai hari ini, saudara, izinkan saya berdoa buat saudara. Saudara yang ingin memperbaiki cintamu dengan Tuhan Allah, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Letakkan tanganmu sendiri di dadamu. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap tangan yang tertumpang di dada masing-masing. Biar cinta yang mula-mula, yang penuh dengan takut akan Tuhan, menuntun gerejamu, menuntun anak-anakmu, mulai hari ini terus sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Boleh sama-sama kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Tanpa syarat bagi kita semua. Puji nama Tuhan, sama-sama kita meresponi kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kita angkat pujian seperti Bapa sayang anaknya. Bersama-sama dengan segenap hati mengatakan pujian ini.
cintamu, berikan ku hati untuk menyembahmu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik. Sayang seorang mengatakan seperti Bapa sayang anaknya. Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah sama-sama kita pakai hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk bangsa yang besar ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa, kami mengangkat tangan kami untuk bangsa kami Tuhan Yesus. Tuhan, biar shalom atas Indonesia, damai sejahtera-Mu atas bangsa ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa memberkati bangsa kami. Kami memberkati Presiden kami Joko Widodo Tuhan Yesus. Tuhan, beri dia kekuatan, beri dia hikmat marifat Tuhan Yesus untuk memimpin bangsa yang besar ini Tuhan. Tuhan, berikan kami juga damai sejahtera. Tentukan pemimpin yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus untuk waktu yang mendatang Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, kami juga mengangkat tangan untuk Argo Manunggal Group ini Tuhan Yesus. Tuhan, berkati grup ini Tuhan Yesus, menjadi pelita yang menyala terang di bangsa ini Tuhan Yesus, menjadi saluran berkat untuk bangsa ini, supaya orang melihat bahwa tangan Tuhan memberkati Argo Manunggal Group ini Tuhan Yesus. Tuhan, beri hikmat kepada para pemimpin-pemimpin kami. Beri hikmat kepada Pak Nicholas Lee Tuhan Yesus. Campur tangan Tuhan Yesus, arahkan hati-Mu Tuhan kepadanya Tuhan Yesus. Beritahu dia apa yang menjadi tujuan-Mu bagi grup ini Tuhan Yesus. Beri dia hikmat Tuhan untuk menuntun semua karyawan yang ada di tempat ini Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang bangsa-bangsa yang sedang berperang Tuhan Yesus. Berkat-Mu melimpah atas mereka. Tuhan, damai sejahtera-Mu ada di Eropa Timur Tuhan Yesus, ada di Timur Tengah Tuhan. Tuhan, campur tangan buat mereka. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang sedang sakit dan dalam pemulihan. Kami mengangkat tangan untuk Pak Tenin Kim Tuhan Yesus, Bapak Lee Nanjen, Bapak Teddy Yusuf, Bapak Yohanes Susanto, Bapak Suyanto Permadi, Bapak Suyanto Hadi, dan Saudara Eko Setio Hadi, Ibu Winnie Lumenta, Mama daripada Saudari Evelyn Magdalena, Ibu Ria Purniati, Saudara Robin yang sedang dalam persiapan untuk operasi gigi Tuhan Yesus, Ibu Ayen Tuhan dengan seluruh tim yang ada di Bet Shalom Tuhan Yesus, Bapak Alexander Reynaldo Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk semua mereka. Tuhan, campur tangan, tolong mereka Tuhan Yesus dalam kesendiriannya. Tuhan hadir, Tuhan nyatakan isi hati-Mu, rencana-Mu yang besar Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk semua yang Kau berikan kepada kami. Sekarang anak-anak Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu.
Pulanglah dan terimalah berkat-berkat terbaik daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Jika engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, maka Tuhan Allahmu tidak akan pernah meninggalkan kau. Apapun yang kau butuhkan, kau akan melihat kebajikan demi kebajikan akan mengikuti hidupmu. Kau akan melihat campur tangan Tuhan, bahkan untuk keturunan-keturunan berikutnya. Perkenanan Tuhan ada pada rumah tanggamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan sudah diberkati sama-sama katakan amin. Terima kasih Bapa, terima kasih masih ada sambungannya satu kali lagi sebelum kita tutup tahun 2023 ya. Sesi yang ke-6, fear God is to trust Him ya. Jangan ketinggalan. Kalau ke hari ini kita belajar atau kita tahu mengenai koneksi. Kalau orang milenial, anak sekarang bilang hubungan dengan Tuhan itu sepertinya harusnya seperti kalau kita kehilangan signal juga. Pusingan kalau udah kehilangan signal kita mesti on terus ke atas ya. Puji Tuhan, seperti biasa ada sesuatu